Yo, selamat datang kembali di segmen Belajar Kuy. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis diskriminan. Apa itu analisis diskriminan? Analisis diskriminan adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan pada hubungan dependensi atau hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Lebih spesifik lagi, analisis diskriminan digunakan pada kasus di mana variabel respon berupa data kualitatif dan variabel penjelas berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan bertujuan untuk mengklarifikasi suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas dan menyeluruh berdasarkan jumlah variabel penjelas. Untuk teori-teori mengenai analisis diskriminan ini lebih jelas, silakan cek saja di kolom deskripsi. Sudah saya sertakan file dokumennya. Jadi teman-teman tinggal download saja dan baca sendiri. Karena kalau kebanyakan teori di dalam video nanti durasinya akan sangat panjang dan mungkin katanya akan jadi bertele-tele. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, di sini kita akan memakai contoh soal seperti ini. Seorang manajer di sebuah tempat pariwisata akan melakukan survei terhadap pengunjungnya. Untuk variabel penelitiannya antara lain seperti informasi tempat wisata, sikap atau persepsi, jumlah keluarga, umur kepala keluarga, dan pendapatan responden. Informasi tempat wisata kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan informasi dari promosi dan kelompok yang tidak mendapatkan informasi dari promosi. Pihak manajemen ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pada masing-masing kelompok dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Datanya seperti berikut. Oke, langsung saja kita selesaikan soal yang tadi menggunakan SPSS. Yang pertama, kita pindahkan data yang tadi ke dalam SPSS. Kemudian pilih Analyze, pilih Classify, lalu pilih Diskriminan. Kemudian pindahkan variabel informasi ke kolom Grouping Variable. Klik Define Range, masukkan angka 0 ke kotak minimum dan angka 1 ke kotak maksimum. Pindahkan variabel sikap, jumlah keluarga, umur kakak, dan pendapatan ke kolom independen. Pilih statistik dan pilih univariate ANOVA dan box M. Kemudian continue. Lalu kemudian klik OK. Maka hasil outputnya akan terlihat seperti berikut. Pertama kita lihat yang pada tabel grup statistik. Tabel grup statistik menerangkan bahwa kasus yang dianalisis ada 30 responden. 15 responden mendapatkan informasi promosi dan 15 responden tidak mendapatkan informasi promosi. Lanjut ke tabel Test of Equality of Group Mean. Pada tabel ini adalah hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Uji ini menggunakan Wix lambda dan nilai signifikan. Jika angka Wix lambda mendekati 0, maka cenderung akan ada perbedaan dalam kelompok. Ketentuan dengan nilai signifikan sama dengan seperti berikut. Dengan demikian, jumlah keluarga dan pendapatan merupakan faktor pembeda dalam mencari informasi promosi wisata. Artinya jumlah keluarga sedikit dan banyak akan mempengaruhi kelompok untuk mencari informasi promosi wisata. Demikian juga penghasilan. Kita lanjut ke analisis 1, Box Test of Equality of Covariant Matrix. Pada tabel log determinan dan tabel test result. Untuk menguji kesamaan varian, digunakan angka box M dengan ketentuan sebagai berikut. Jika signifikan besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikan kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dengan hipotesis H0 sama dengan variansi kedua kelompok data identik atau homogen.
H1 variansi kedua kelompok data yang tidak sama. Dari nilai p-value statistik uji box M, diketahui nilai p-value 0,192, yakni besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, varian kelompok data adalah identik atau homogen. Kemudian kita lihat pada summary of canonical discriminant function. Pada tabel eigenvalues terdapat nilai canonical correlation. Nilai canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,795 bila dikuadratkan sama dengan 0,632025, artinya 63,20% variance dari variabel independen. Dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Kemudian pada tabel Wilks lambda. Pada tabel Wilks lambda diketahui nilai signifikan statistik Chi square sebesar 0,000 atau kecil dari 0,05, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden yang didasarkan pada keempat variabel bebas. Pada tabel struktur matriks menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan perilaku kedua kelompok wisatawan. Karakteristik pendapatan adalah yang paling membedakan. Kemudian jumlah keluarga. Kemudian pada tabel function at group centroid berdasarkan tabel berikut terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang tidak ada promosi dengan kelompok yang mendapatkan promosi. Analisis akan dilanjutkan dengan menguji signifikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut dengan mencari faktor pembeda yang mempengaruhi terbentuknya klasifikasi kedua kelompok tersebut. Caranya sebagai berikut. Kita klik Analyze, kita klik Classify, kita pilih Analyze, pilih Classify, pilih Diskriminan, pindahkan informasi ke kolom grouping variabel, kemudian define range, isi kolom 0 pada minimum dan 1 pada maksimum. Pindahkan variabel sikap, jumlah keluarga, umur kakak, dan pendapatan ke kolom independen. Kemudian aktifkan pilihan Use Stepwise Methods. Pilih statistik. Pada deskriptif pilih mean dan function coefficient. Pada pilihan Fisher dan unstandardized. Kemudian continue. Kemudian pilih method. Aktifkan pilihan Mahalanobis distance dan aktifkan pilihan Use Probability of F tanpa mengubah angka 0,05. Kemudian tekan Continue. Pada Classify, aktifkan Case-wise Result dan Leave one out classification. Tekan Continue. Lalu tekan OK. Kemudian hasil dari output akan terlihat seperti berikut. Pada tabel grup statistik, tabel ini berisi data statistik deskriptif seperti rata-rata untuk variabel bebas yang digunakan untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Sebagai contoh, pada kelompok yang memperoleh promosi, pada variabel sikap nilai rata-ratanya 4, sedangkan yang tidak memperoleh promosi sebesar 3,0. Artinya, rata-rata sikap terhadap tempat wisata pada kelompok pertama lebih tinggi dibanding dengan kelompok kedua. Kemudian pada tabel variabel entered atau removed, dilihat hanya terdapat variabel pendapatan dan jumlah keluarga. Karena hanya kedua variabel ini yang memenuhi persyaratan. Metode yang dilakukan menggunakan metode stepwise, yaitu memasukkan variabel satu persatu, tidak secara sekaligus, seperti pada analisis sebelumnya. Variabel pendapatan nilai F sebesar 33,796 dengan nilai p-value statistik 3
0,027E-6 atau 0,00000303, sedangkan variabel jumlah keluarga nilai F sebesar 21,616 dengan nilai p-value statistik 2,484E-6 atau 0,00000248. Oke. Selanjutnya tabel classification result. Pada tabel ini, kolom original baris tidak ada promosi sebanyak 14 responden atau 93,3%. Sedangkan satu responden 6,7% berpindah ke kelompok yang ada promosi. Sementara itu, 12 responden atau 80% yang berada di kelompok promosi, sedangkan 3 responden atau 20% berpindah ke kelompok yang tidak ada promosi. Ketepatan fungsi diskriminan dapat dihitung dengan cara 14 tambah 12 bagi 30 sama dengan 86,6%. Oke. Kesimpulan dari tabel dan angka yang sangat membuat kepala pusing tadi adalah: yang pertama, terdapat kesimpulan dari tabel dan angka yang membuat kepala pusing tadi adalah: yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok responden yang memperoleh promosi dengan kelompok yang tidak memperoleh promosi. 2. Faktor-faktor yang membuat perbedaan adalah variabel jumlah keluarga dan juga pendapatan. Yang ketiga, ketepatan fungsi diskriminan sebesar 86,6%. Ketepatan ini tinggi karena hampir mendekati 100%. Persamaan fungsi diskriminan adalah nilai Z sama dengan 15,728 sebagai konstanta ditambah 5,014 sebagai jumlah keluarga ditambah 0,0012916 sebagai pendapatan. Oke, sekian pembahasan kita mengenai analisis diskriminan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan untuk hasil SPSS yang lebih detailnya silakan cek di kolom deskripsi. Di situ juga ada hasil dari SPSS ini. Silakan teman-teman download dan silakan dibaca-baca lagi jika pembahasan saya kurang jelas. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.